Papan Adus, Lingbalong, Pangeran Mansur Jaya, Anjik-anjike, Watu Gumilang, Silak Mega, Sunduk Lintang, Raut Bulan, Cahya Ningsur, Raya Bulan, tanggal 14. Wong Jagat Buana, pada melah, pada asih, pada seneng, pada nurut, pada tunduk, ning pada tisun. Allahumma Mahasari birahmatika ya arhamar ya rahimin. Ya Allah, mugia kula diparingi bersih awake, bersih badane, agung cekiye, berkah cekiye, akhir cekiye. Al-Fatihah. Buang sial. Sial. Ya. Ritual malam Jumat Kliwon, mandi air dari kolam kayu perbatang. Ramatuk Pangeran Mansur Jaya. Jaya. Dan acara salawatan dalam rangka malam Kliwon di Balong Kramat Pak. Begitu karena mungkin malam Kliwon ini cuaca menariknya para jamaah. Nah, kita di sini dipilih oleh orang tua leluhur kita untuk di sini, walaupun kita bukan pejabat, bukan digaji negara, tapi memikirkan umat, memikirkan keselamatan negara. Berarti ini secara spiritual kita ini dipilih oleh sejarah abad sekarang. Apa yang jadi kebanggaan kita? Kebanggaan kita terhadap status dunia ini tidak ada, kalah. Mau bersaing, beli mobil nggak ada duitnya. Jadi sekarang banyak orang yang stres, depresi. Stres, depresi, nah obatnya itu ada di air, di fungsi air. Air itu satu menghidupkan. Kalau tidak ada air, kita tidak akan bersuci, tidak akan makan. Nah, bagaimana menyatukan antara kita dengan Allah, menyatukan kita dengan malaikat, menyatukan kita dengan Syekh Sinuhun kita. Satu, kesamaan kita dengan para syekh, para wali itu makan, minum, tidur. Nah, kalau kita tidak makan, nah Allah itu mengendalikan kita tuh dengan setiap hari, setiap jam harus makan. Kalau nggak makan, sakit. Harus minum. Kalau tidak minum, sakit. Setiap detik harus bernapas. Nah, Allah itu mengendalikan kita tuh dengan bernapas. Nah, kalau kita orang mati, semua hancur, yang ada napas. Nah, kita zikir itu nanti main di gelombang napas. Menjerit kepada Allah, memohon keselamatan dunia akhirat, itu kecepatan cahaya. Nah, contoh nih, orang berdoa dengan orang menjerit beda kan? Karena orang yang dalam, kita sering dengar, orang dalam kondisi musafir doanya diijabah. Orang teraniaya doanya diijabah karena ada debaran jantung nih. Orang tua kita ini dulu ada perang lawan Portugis, perang ke sana, ke Batavia. Itu debaran jantungnya itu sudah berangkat, nggak mungkin hidup lagi. Pada debaran jantungnya sudah bergemuruh. Nah, kita ini harus gemuruh. Nanti fungsi zikir itu
Tidak harus banyak variasinya, yang penting itu nanti pulang dari sini, bawa pulang ke rumah itu ada bekal rohani. Nah sekarang kalau kita ibadah begini, membawa keberkahan rohani, jasmani rohani, saya burung nih kiri dan kanan. Kiri dan kanan, jadi harus terbang, kita harus terbang. Cita-citanya bawa, simpan di jantung, nanti menjerit kepada Allah. Kenapa orang tua kita tinggalnya di pegunungan, Nabi di Gua Hiro, Nabi-Nabi di bukit, karena doanya itu seperti orang disembelih. Saking membutuhkan pertolongan, beda dengan pemimpin sekarang, berdoa itu ingin dipilih. Kalau dulu Nabi Rasul itu berdoa itu menyerahkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis safi, bismillahil kafi, bismillahil muwafi, bismillahil wafi, bismillahir rabbis samawati wal ardh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum ya malaikatul muaqibat. Assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum ya ridalal ghaib. Assalamualaikum ya ayuhal arwah muqaddasah. Ya nukoba, ya nusaba, ya rukoba, ya mudala, ya autadal autadul arba'ah, ya imaman, ya kutbu, ya padu agisuni bigawsati wangduruni binadroti warhamuni wa hasul muradi wa maksudi wa kumu ala kodoi hawaiji ing dan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Nabi Allah bin Malik bin Abil bin Salih bin Al-Faksad bin Sam bin Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atini mahabbataka wa ma'rifataka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdalu zikri fa'alam ma'anahu la ilaha illallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Niko Caruban Bisa di channel kembali mengulas tentang keramat yang biasa umumnya disebut keramat tuk gitu ya, Pangeran Mansur Jaya, yaitu
sejarahnya memang lebih terkenalnya Pangeran Mancur Jaya. Cuman saya nggak boleh sembarangan menginformasikan sebelum dari informasi yang valid, artinya saat ini saya langsung berada di tempat ini dan juga langsung bertemu dengan bisa dikatakan pengurus atau juru kunci yang mengurus tempat di sini. Dan di Cirebon ini saya rasa banyak generasi muda yang belum banyak tahu mengenai sejarah masa silam, yaitu Pangeran Mancur Jaya ataupun Keramat Tuk ya. Karena di sini di belakang saya di sini ada kolam, yaitu adanya kayu perbatang. Nah, ini kayu perbatang ini nanti ada yang menjelaskan. Nah, jadi biar generasi berikutnya biar tahu sejarah yang luar biasa di Cirebon tentunya. Bisa dijelaskan ini mengenai dulu awal ini kan Pangeran Mancur Jaya nih. Betul. Artinya Keramat Pangeran Mancur Jaya atau Keramat Tuk lebih tepatnya seperti apa? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko yang sudah bahwa situs Balong Keramat Tuk Pangeran Mancur Jaya ini adalah salah satu situs yang mana peninggalan seorang pendiri Cirebon, yaitu Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana ini atau yang bergelar Pangeran Walang Sungsang, Tombaku Cirebon. Beliau pada waktu pertama dari kerajaannya menuju ke Cirebon itu pertama datang itu di tempatnya di pas Balong Keramat Tuk. Di sana Pangeran Cakrabuana menemukan sebatang kayu. Nah, sebatang kayu ini yang mana tidak dia di bawahnya ini yang sangat beda daripada yang ada. Tanah yang lainnya itu sangat kering, tapi di sekitar kayu tersebut itu adem. Ya. Jadi Pangeran Cakrabuana itu pertama datang ke Cirebon bersemedi dulu, duduk di sana. Untuk kemana nih? Pangeran Cakrabuana ini mencari jati dirinya di Cirebon ini. Akhirnya beliau duduk di kayu tersebut, yang mana kayu tersebut setelah diteliti itu adalah bahannya dari gaharu hitam. Gaharu hitam. Iya, gaharu hitam. Kayu jenis dari gaharu hitam. Dan Pangeran Cakrabuana bersemedi di sana sehingga mendapatkan ilham bahwa dari tempat beliau duduk semedi di atas kayu perbatang ini langsung dapat ilham untuk menuju ke Gunung Cangat atau ke sekarangnya itu ke Cimandung. Desanya Desa Krandon, Kecamatan Sumber. Setelah berjalannya waktu, Cirebon ini kekeringannya sangat panjang sehingga kelaparan di mana-mana. Akhirnya para Pinangeran untuk mencari di mana mata air yang bisa mencukupi masyarakat Cirebon. Disitulah Pangeran Mancur Jaya menemukan sebatang kayu yang dulu tempat berteduhnya atau bertapahnya atau duduknya Pangeran Cakrabuana. Sebatang kayu, kayu gaharu hitam itu, beliau datang juga sampai ke sana sambil menyebarkan agama Islam dan sambil mencari mata air. Setelah sampainya di tempat yang dulu Baku Cirebon itu semedi atau duduk di sebatang kayu tersebut, mereka pun sama datang ke sana. Dan di sana pas pada waktu itu sekitar jam 9 siang. Jadi waktunya sekitar mau sholat duha pada waktu itu. Setelah nyampe di situ, Pangeran Mancur Jaya beserta pasukannya, beserta keluarga besarnya, akhirnya mencari bangsa juga, karena di saat itu benar-benar Cirebon ini tidak ada air sama sekali. Mancur Jaya dapat langsung menemukan kayu tersebut. Ternyata di bawah kayu tersebut adalah ada rembesan air, anyep, ada rembesan air. Akhirnya Pangeran Mancur Jaya dengan mengucapkan bismillah dan mengetukkan kayu tersebut ke tanah.
Itu dengan seketika kayu tersebut langsung masuk ke dalam tanah, dan beberapa detik kemudian langsung keluarlah mata air yang sangat luar biasa. Sehingga di saat itu banyak sekali masyarakat berbondong-bondong nih untuk meminta air, mengambil air. Karena pada waktu itu Pangeran Mansur Jaya selain mencari mata air juga sekalian syiar juga. Akhirnya masyarakat yang untuk mengambil air ini harus dengan mengucapkan syahadat dulu. Syahadat dan selawat. Setelah mengucapkan syahadat dan selawat, semua masyarakat ini silakan untuk mengambil air sebanyak-banyaknya dan betul-betul. Lama-lama akhirnya Pangeran Mansur Jaya ini mengurusnya sampai sekarang, turun temurunnya sampai ke saya. Sehingga makanya pada setiap kejadian itu, yaitu di bulan Mulud, kebetulan pada waktu itu kejadiannya di bulan Mulud, di bulan Mulud, yaitu tanggal Sangalasi Mulud, ya, tanggal Sangalasi Mulud, jam 9 pagi pada waktu itu kejadiannya. Sehingga sampai sekarang pun dijadikan tanggal tersebut itu dijadikan tanggal berdirinya desa, suatu desa. Itu desa yang sekarang ini perbatasan antara Tuk dan Kertawinangun. Gitu. Dan sejak saat itu juga balong keramat Tuk yang di dalamnya berisi sebatang kayu, yaitu kayunya kayu berbatang disebutnya. Di setiap tahun ini kita mengadakan ritual bahwa kita ini selaku anak cucunya untuk menghargai, menghormati dan melestarikan adat istiadatnya yang dulu para leluhur kita sudah benar-benar berjasa menyuburkan masyarakat Cirebon dari kekeringan, dari kelaparan. Itu barangkali sedikit sejarah daripada buyut kayu perbatang. Untuk kayu perbatang ini mungkin diperkirakan mungkin sudah puluhan tahun, ratusan tahun ya, yang selalunya di kolam, di air terus ya. Ya betul. Jadi barangkali bisa dimaknai ataupun bisa dijelaskan mengapa harus di dalam kolam gitu. Jadi buyut kayu perbatang Pangeran Mansur Jaya ini karena pertama dari sejarah bahwa air ini adalah sumber kehidupan. Iya, itu loh. Sumber kehidupan kita semuanya makhluk hidup. Iya. Sehingga buyut Pangeran Mansur Jaya ini yang wujudnya berupa kayu ini selalu ada di kolam tersebut, di air tersebut, untuk menghargai, menghormati bahwa awal mulanya kayu tersebut bisa menembus tanah dan mengeluarkan air, sehingga sampai sekarang pun tetap kita hargai, menghormati sesuai dengan pepatah leluhur dari dulu untuk tetap merendam kayu perbatang ini di dalam kolam. Iya. Itu sumber kehidupan kita semua. Jadi ini subhanallah ya, artinya banyak makna yang harus didefinisikan ataupun diartikan, karena mungkin sebagian orang yang mungkin pola pikirnya yang enggak jauh nih. Betul. Bisa saja kan menganggapnya apa-apaan sih gitu kan. Betul. Anggapannya mungkin berlebihan, kok kayu dianggapnya gitu banget. Ya. Seolah-olah setiap tahun diadakan ritual-ritual yang kayu perbatang ini dikeluarkan, lalu ada prosesi dibungkus kain ya, kain gitu kan. Mungkin anggapannya kan, kenapa? Itu kan benda mati anggapannya seperti itu. Padahal kita kan memahami di situ tadi yang seperti dijelaskan, kita menghormati leluhur, kita menghargai leluhur segala macam, karena sejarah yang luar biasa di mana saat itu kekeringan tiba-tiba karena izin Allah juga akhirnya hanya dengan kayu saja, padahal hanya kayu, Allah mengizinkan gitu, diketukan ke tanah dan tembus dan keluarnya air. Ya, artinya segala sesuatunya yakun fayakun lah, apa yang tidak mungkin gitu pasti mungkin bagi Allah. Dan ini kan sudah jelas, makanya kita tidak boleh berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah ya, karena segala sesuatu pun ya hal yang mungkin dianggapnya gimana itu pasti akan mungkin bagi Allah ya.
Oke, ini penjelasan yang luar biasa sekali, makanya ada sebutan Pangeran Mancurjaya ini, Mancurjaya. mancurnya Air ya gitu kan. Jaya itu dengan keselamatan semua. Oke, nah jadi kalau saat ini yang saya berhadapan ini dengan yang saya berhadapan saat ini biasa dikenalnya ataupun saya biasa memanggilnya Mama Raden Parja, dan beliau ini sebetulnya anggota keraton dari Kesultanan Kasepuhan, dan beliau sebagai pemayung agung. Nah, jadi beliau ini yang saya percaya ini informasi untuk sejarah segala macam ada semua pada beliau, karena beliau adalah ketua juru kunci sewilayah 3 Cirebon. Betul. Jadi semua situs sejarah atau tempat-tempat ya situs sejarah itu beliau ketuanya. Nah, jadi mungkin bagi siapapun yang kepengen tahu sejarah tentang Cirebon, mungkin bisa datang ke Keramat Pangeran Mancurjaya, yaitu Keramat Tuk di Jalan Cideng ya, betulnya Cideng Jaya. Jadi saya juga mulai banyak menemukan generasi muda ini sekarang yang sudah mulai ingin menggali sejarah-sejarah, terutama sejarah Cirebon yang banyak banget bisa diangkat sejarahnya. Dan ini alhamdulillah malam ini pas bertepatan malam Jumat Kliwon, cuman saya nih saat ini nih stylenya lagi nggak pakai koko ataupun gimana. Jadi ada sebuah aktivitas rutin di malam Jumat Kliwon ini melakukan tawasulan ya. Hanya saja jumlahnya lagi nggak banyak karena cuaca kali ini sedang kurang mendukung karena terganggu dengan hujan. Ya, hujan ini berkah sekali. Hanya saja untuk teman-teman ataupun jamaah yang lain berhalangan hadir ya karena faktor hujan. Tapi segini aja sudah alhamdulillah program acara tawasulan rutinan malam Jumat Kliwon di Keramat Pangeran Mancurjaya atau Keramat Tuk ini bisa terlaksana, dan kurang lebihnya mungkin seperti itu dulu. Dan nanti saya akan sisipkan beberapa potongan video ataupun potongan foto yang nanti akan saya masukkan apa sih kayu perbatang yang tadi dimaksudkan, apa yang tadi diceritakan oleh Mama Raden Parja, sejarahnya. Dan karena sampai saat ini kayunya masih dalam kondisi utuh walaupun sudah terendam air sangat lama sekali gitu. 200 tahun kan? 500 tahun. Wah, berarti lebih kurang eranya perbandingan era kerajaan Majapahit kan lebih kurang 500 tahun ya. Dan juga beliau Mama Raden Parja ini seorang tokoh spiritualis juga ya. Dan untuk koleksi pusakanya, wow. Pernah kan ada real video saya yang saya masukkan itu ada salah satu tempat ruangan penyimpanan pusaka-pusaka milik Mama Raden Parja. Tapi untuk mengulas tentang pusaka-pusakanya lagi mungkin di episode berikutnya, karena kayaknya nggak habis-habis kalau diceritakan tentang sejarah pusaka lagi, karena setiap satu pusakanya sejarahnya panjang, apalagi jumlahnya ratusan. Paling gitu aja dulu, nanti tunggu sesi berikutnya cerita kisah tentang budaya segala macem lah. Dan seluruhnya di Caruban Misteri Channel. Paling gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.